Elshinta News and Talk. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini dampak dari gejolak sosial dan politik yang terjadi belakangan ini terhadap perekonomian hanya bersifat jangka pendek. Sebab fundamental ekonomi Indonesia tetap solid dan siap menghadapi tantangan tersebut. Airlangga mengatakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5-5,2% hingga akhir tahun, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi. Hal ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2025 yang mencapai 5,12% secara tahunan. Bagaimana prospek ekonomi kita pasca kejadian demo kemarin dan pertumbuhan ekonomi kita yang mencapai 5,12%? Kita sudah terhubung bersama Direktur Eksekutif Next Indonesian Center, Christian Toko. Elshinta News and Talk. Pak Chris, ini sebelum saya tanya mengenai prospek ekonomi, mungkin bisa mencermati dulu ya pernyataan dari Menko Koordinator Bidang Perekonomian ya, mengenai gejolak sosial dan politik ini kan terjadi belakangan ini tidak mempengaruhi ya perekonomian di Indonesia, Pak Chris. Ya. Ya, Mas Akbar. Ya. Terdengar Pak suara saya Pak? Terdengar ya. Mungkin bisa mencermati dulu Pak mengenai Menteri Perekonomian kan meyakini dampak dari gejolak sosial dan politik ini kan tidak mempengaruhi perekonomian gitu. Iya. Baik. Yang pertama-tama kita menyadari bahwa ada gelombang protes yang cukup besar akibat kekecewaan dan keresahan masyarakat yang tidak teradres, tidak tersalurkan dan tidak ditanggapi oleh pemerintah. Apakah itu mengganggu roda perekonomian dalam jangka pendek? Yes. Semua orang setuju ya bahwa orang-orang tidak bisa bekerja ke kantor, orang-orang yang berdagang tidak semestinya normal, orang-orang yang sekolah tidak bisa jalan, itu kita sadari ya. Apakah ini dalam jangka pendek atau jangka panjang tergantung dari pemerintah apakah mengakomodasi atau mengadres tuntutan masyarakat itu atau tidak, Mas Akbar. Kalau misalnya tuntutan ini memang diakomodasi gitu ya, diterima dan diadres oleh publik, maka hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hanya berdampak pada jangka pendek. Karena fundamental kita dalam jangka panjang sudah right on the track. Sampai saat ini ada di angka-angka yang sudah ditentukan dan direncanakan oleh pemerintah. Baik Pak Chris, ini kan Menko juga optimis nih Pak, fundamental ekonomi Indonesia masih kuat gitu. Kalau menurut Pak Chris, ini kalau melihat di lapangan, apa benar Pak fondasi ekonomi Indonesia cukup aman ya menghadapi tekanan berbagai, ada demo dan lain sebagainya seperti itu? Iya, oke. Fundamental ekonomi itu kan dilihat dari beberapa indikator ya. Kita lihat ada pertumbuhan, bagaimana inflasi, bagaimana serapan tenaga kerja kita, bagaimana neraca perdagangan kita, bagaimana cadangan devisa kita, bagaimana. Jadi ada banyak sekali indikator yang harus dilihat untuk sampai pada kesimpulan bahwa fundamental ekonomi kita baik-baik saja. Nah, berdasarkan apa yang kita lihat sekarang, sebetulnya agak ada persepsi yang lag gitu ya. Seperti kita tahu dulu, belum lama ini sebelum ada isu yang besar sekarang dengan demonstrasi ini, ada hal-hal yang tidak kasat mata, tidak terlihat. Misalnya saja fenomena Rojali dan Rohana yang tempoh hari sempat ramai dibicarakan itu kan orang melihat bahwa daya belinya rendah nih, sehingga tidak terlihat ada orang yang berbelanja di mall. Tetapi jangan salah, kalau diperhatikan lebih jeli, di mall-mall itu, di tempat-tempat makan tetap ramai. Begitu juga dengan bisnis kuliner di pinggir jalan, itu tetap ramai. Lalu kemana? Karena di angka pertumbuhan konsumsi kita, konsumsi masyarakat yang menopang lebih dari 50%, yaitu 54% konsumsi masyarakat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi,
itu mereka melakukan perubahan dari cara belanja. Mereka lebih banyak berbelanja lewat online, lewat platform. Itu terlihat dari perubahan juga di Bank Indonesia, angka belanja masyarakat yang tadinya semula cash menjadi non-cash. Begitu juga di sekitar kita bisa rasakan bagaimana orang yang tadinya hanya belanja lewat toko-toko sekarang sudah belanja lewat platform digital. Itu dalam hal konsumsi masyarakat. Tetapi selain itu kita lihat juga walaupun memang PHK itu demikian banyak diberitakan, tetapi pengangguran atau penyerapan tenaga kerja secara agregat kalau dilihat angkanya itu mengalami penurunan. Jadi sebetulnya jumlah orang yang tersedia di lapangan sebagai angkatan kerja itu lebih banyak yang diserap ketimbang yang tidak terserap. Jadi pada tahun 2025 Februari itu angkanya 4,76%, sementara pada tahun lalu itu masih di angka 4,82%. Jadi penyerapan itu ada walaupun pemberitaannya PHK ada di mana-mana. Yang diserap, yang bekerja tentu saja tidak terberitakan oleh media, tetapi dari angkanya yang dirilis oleh BPS itu terjadi penyerapan tenaga kerja secara agregat nasional. Demikian juga dengan cadangan devisa dan kalau kita lihat misalnya harga saham dan juga nilai tukar itu hanya bergejolak sedikit tetapi relatif normal. Jadi angka-angka itu masih berada dalam koridor atau target-target yang ditentukan oleh pemerintah sendiri. Seperti misalnya soal defisit anggaran gitu, mereka disiplin dengan target di bawah 3% dari produk domestik bruto. Jadi secara umum angka-angka di fundamental ekonomi kita masih menunjukkan sesuai dengan target yang direncanakan oleh pemerintah. Memang betul ada gejolak yang begitu besar yang mendominasi pemberitaan dan isunya harus diadres oleh pemerintah soal bagaimana flexing para pejabat. Ini hal-hal kecil yang menyakiti hati publik, hati masyarakat, ya. Terakumulasi dalam begitu banyak kejadian-kejadian, mulai dari hal-hal kecil polisi menangkap atau menilang orang dari balik lampu merah yang nggak kelihatan, orang yang memakai sirine meminta jalan, sampai ke pajak bangunan yang tiba-tiba naik tinggi. Walaupun namanya pajak itu sebenarnya ke Pemda ya, bukan ke pusat. Tetapi semua itu terakumulasi dengan begitu banyaknya. Sampai orang mau ke kafe aja nggak bisa dengerin musik karena harus membayar royalti. Semua itu bermuara ke pemerintah ujung-ujungnya. Dalam hal ini kemarin memuncak ketika anggota legislatif, anggota DPR mendapat tunjangan 50 juta. Jadi saya rasa hal-hal kecil ini terakumulasi dengan begitu banyak sehingga kemarin itu meledak. Dan sebetulnya demonstrasi itu kalau tidak ada kejadian bagaimana ada proses korban yang terlindas oleh mobil Barakuda, kendaraan taktis polisi, itu tidak meledak sedemikian besar ya, tapi kemarin terakumulasi sehingga itu meledak. Tapi juga patut diingat bahwa apa yang membuat masyarakat marah itu sebetulnya adalah bagian yang sesuai dengan dijalankan oleh pemerintahan Presiden sekarang, Prabowo Subianto, itu soal pemberantasan korupsi. Jadi jangan lupa bahwa masyarakat harus kita pisahkan antara masyarakat yang memang berdemonstrasi dengan kalau satu hari terakhir, 24 jam terakhir ini kan kita membaca juga ada masyarakat yang terkoordinasi atau dikoordinasikan oleh pihak tertentu yang kita tidak tahu masuk ke dalam demonstrasi. Ada orang dari Bandung, Cianjur yang datang ke Jakarta, ada orang yang tiba-tiba membawa tangga dan membakar halte busway di Jakarta,
itu kan kelihatan sekali bahwa ada koordinasi oleh pihak-pihak yang menunggangi demonstrasi masyarakat yang ingin menyuarakan keprihatinan tadi. Jadi pemerintah harus segera mengadres kekecewaan publik dengan beberapa macam hal. Salah satunya sudah dilakukan oleh Presiden dengan memanggil ketua partai supaya mereka juga memberikan sanksi kepada anggota-anggotanya. Tetapi jangan juga dilupakan bahwa kemarahan masyarakat ini itu adalah mereka baru tahu bahwa, coba bayangkan saja, puluhan tahun ada seorang raja minyak yang menikmati keuntungan dari perdagangan minyak Indonesia yang tidak tersentuh oleh presiden-presiden sebelumnya, yaitu korupsi di Pertamina. Nilainya luar biasa besar. Ada puluhan tahun perdagangan beras, impor beras, itu dinikmati oleh kelompok tengah yang mendapatkan margin keuntungan. Dan sekarang itu sedang diproses oleh Presiden Prabowo. Ada puluhan tahun pengusaha-pengusaha yang menikmati ratusan jutaan lahan sawit yang mereka juga melanggar di lapangan, merambah hutan dan sebagainya, menyalahi ketentuan luasan pajaknya, melakukan penghindaran dan sebagainya, yang tidak tersentuh oleh pemerintahan sebelumnya dan sekarang mulai tersentuh. Jadi ini semua seolah-olah menjadi satu gitu ya, tetapi pemerintah harus benar-benar bisa memisahkan mana yang kemudian suara hati masyarakat, mereka yang mana menyuarakan keresahan, dan mana yang diorganisir oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mendelegitimasi kekuasaan yang ada sekarang. Saya rasa demikian, Mas Abgar. Baik, Pak. Ini kalau ngomongin demo, ini kan demo masih banyak ya, Pak, di berbagai daerah. Nah, apakah fundamental ekonomi ini akan tetap terjaga atau justru nanti bisa mematahkan optimisme Menko ya yang bilang masih fundamental ekonomi masih solid seperti itu? Ya. Sampai sejauh ini memang kalau kita lihat kondisinya masih cukup terkendali di bidang ekonomi dengan indikator-indikator yang saya sebutkan tadi. Jadi cadangan devisa, penyerapan, nilai tukar, inflasi, semuanya masih terjaga. Oleh sebab itu memang sampai seberapa tahan kan gitu persoalannya ya. Sampai seberapa tahan ini indikatornya tetap terjaga di tengah isu yang terus menggulung. Oleh sebab itu isunya harus diadres, isunya harus diselesaikan. Pisahkan masyarakat yang memang punya keresahan itu dengan mengakomodasi permintaan mereka. Ya. Bahwa kalau itu sudah diredakan bukan berarti persoalannya selesai. Tetapi itu kemudian bisa diselesaikan, ini hanya untuk meredakan suhu, menurunkan tensi, kemudian persoalannya harus diselesaikan. Misalnya saja undang-undang perampasan aset selama ini kan anggota DPR tidak pernah mau menyetujui. Betul. Ini kan aneh gitu. Kita ingin negara kita lebih baik, tetapi anggota dewannya justru tidak mau menyetujui undang-undang perampasan aset. Padahal dari segi pajak misalnya, kami baru saja melakukan penelitian setiap tahun secara konsisten dalam 10 tahun terakhir. Jadi dalam 10 tahun terakhir setiap tahun itu konsisten, kita itu kehilangan potensi pendapatan sebesar 40 miliar dolar. Itu dari mana? Dari 40 miliar dolar itu lebih dari 600 triliun ya. Wow. Nilainya besar sekali. Itu dari orang-orang yang melakukan ekspor under invoice. Jadi harganya katakanlah 10, dia cuma ngaku harganya 6 gitu. Itu nilainya 600 miliar. Dan itu baru saja kita lakukan konsisten selama 10 tahun terakhir itu. Jadi selama 10 tahun itu lebih dari 400 miliar. Itu ada yang melakukan under invoice, ada juga yang melakukan over invoice. Tapi yang over invoice ini lebih sedikit lah. Ini dalam tanda kutip cuci uang lah. Jadi kalau harganya nilainya cuma 5, dia ngaku nilai barangnya itu 7 gitu. Tapi kan itu dibayarkan ke rekening mereka di luar negeri ya.
Baik, jadi, Pak. Jadi itu ada, dari sana aja ada potensi yang sebetulnya sangat besar bisa dikerjakan oleh pemerintah untuk diambil uangnya. Jadi sebetulnya ada banyak yang bisa dilakukan. Ada, bukan banyak ya saya katakan, tapi ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah tanpa harus mengganggu sistem yang sudah berjalan, dan itu butuh kemauan dan niat dari pemerintah serta dukungan dari, kalau sekarang kan clear bahwa dukungan publik ini begitu besar seandainya pemerintah mau melakukan sesuatu yang justru ingin mensejahterakan masyarakat seperti selalu digaungkan oleh Presiden. Sekarang saatnya saya rasa untuk melakukan hal tersebut karena dukungan penuh itu terjadi. Jadi kesempatan untuk dalam tanda kutip bersih-bersih diri gitu ya, melakukan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sebelumnya gitu, yang tidak dilakukan sekarang saatnya dilakukan, dan kesempatan ini bisa dimanfaatkan. Jadi bukannya mengabaikan gejolak yang terjadi, justru ini dimanfaatkan untuk mumpung masyarakat sedang hangat mendukung pemberantasan korupsi misalnya, mumpung masyarakat sedang hangat menginginkan pejabat yang tidak kompeten itu dicopot, inilah saatnya yang paling tepat untuk mengadres itu. Karena apa? Masyarakat terpenuhi keinginannya, pemerintah sendiri menjadi lebih slim, menghilangkan lemak-lemak yang selama ini mengganggu kinerja pemerintah. Baik, Pak. Ini tadi soal perampasan aset ya. Ini kan cukup menarik ya. Ada beberapa yang mengatakan bahwa apabila undang-undang perampasan aset ini disahkan, nantinya akan menjadi alat penguasa untuk menjatuhkan lawan politiknya melalui jalan undang-undang perampasan aset ini. Kalau Bapak melihatnya bagaimana, Pak? Tentu saja setiap hal itu bisa dipandang dari kacamata yang berbeda. Perampasan aset ini kan bukan undang-undang yang disodorkan ujuk-ujuk ketika sekarang pemerintahan Presiden Prabowo terpilih ya. Tetapi ini kan sebuah rancangan yang diinginkan oleh publik. Karena apa? Secara sederhana begini, kalau ada orang itu punya penghasilan tertentu, income tertentu, income itu kan habis untuk apa sih? Yang pertama dia habis untuk dimakan, konsumsi ya, dikonsumsi untuk makan. Sisanya apa? Sisanya dijadikan investasi, ya, dia beli barang, dia beli mobil, dia beli tanah, plus jadi aset ya, investasi dan aset. Sekarang kalau ada orang yang kekayaannya begitu besar, sementara income-nya kita tahu sedikit gitu. Ini kan pasti ada sebuah langkah di mana dia menghindari pajak. Ingat, dalam setiap proses kejahatan keuangan itu selalu ada potensi pajak yang hilang. Ya. Jadi kalau Anda baca di media-media ada proses korupsi, entah itu di Pertamina, entah itu di kementerian, entah itu dimanapun, maka sebetulnya ada potensi pajak yang hilang, dan di sana Direktur Jenderal Pajak bisa masuk untuk meneliti sebetulnya ada pajak yang hilang itu seberapa banyak di sana. Karena mereka pasti nggak mau mengakui itu, sehingga mereka mengabaikan atau menghindari aturan perpajakan kan. Baik, jadi Pak. Kalau undang-undang perampasan aset itu dipandang sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik, ya kita nggak bergerak. Jadi karena setiap apa yang kita lakukan, misalnya pajak gitu ya, setiap saat Direktur Jenderal Pajak bisa memeriksa pajak lawan politiknya kalau memang mau dipakai sebagai alat politik kan begitu kan? Iya. Nah. Baik, Pak. Ini ada pendengar yang masuk ya. Kita kasih izin Pak untuk itu ya Pak, menanggapi topik yang kita bahas kali ini. Ada Ibu Miko dari Jaksel. Halo Bu Miko. Iya, selamat siang Bang Akbar. Siang ya? Ibu, iya. Silakan Ibu. Ya, jadi gini, saya sudah baca mengenai RUU perampasan aset. Itu kan seperti pisau bermata dua. Bahkan yang paling parah itu lawan politik tuh bisa
kerjain nanti uangnya diambil pokoknya. Terus yang keduanya kalau udah masuk ke negara nggak bisa disita, nggak bisa dikembalikan, itu kan mengada-ada kalau saya bilang. Bikin dong, itu kan baru RUU, kan baru rancangan. Bahas lagi dong, jangan sampai seperti itu gitu loh. Ini kalau bikin seperti itu kan seperti black and white ya, hitam putih, nggak fleksibel. Kalau saya pikir kalau itu tuh niatnya bukan emang nggak mau dikeluarkan tuh undang-undang, emang disimpan terus dengan alasan ya nanti kalau udah disita nggak ini nggak bisa begitu, lawan politik dikerjain. Berpikir kan mereka kan pintar orang DPR itu, pemerintah pintar, banyak yang hebat-hebat, diatur dong, dibikin bahwa tidak akan jadi begitu kan bisa. Itu aja saya bilang. Jadi itu mengada-ada, ini bisa bermata dua sampai jadi nggak jadi tuh gara-gara itu ya diatur dong, jangan sampai uang orang yang yang dia sendiri punya terus disita sampai amblas terus menyiksa rakyat, nggak begitu. Aturan di sini kan mereka bisa dong, berpikir dong mereka. Makasih ya. Baik Bu Miko, terima kasih. Tadi Bu Miko sempat itu yang menyinggung ya Pak, undang-undang perampasan aset ini kan seperti apa ya, black and white gitu, tidak terlihat ya, tidak samar-samar gitu, dan mendesak untuk disahkan seperti itu, dirancang kembali. Nah, menurut bisa ditanggapi tanggapan Bu Eko tadi Pak? Iya, saya rasa ini kan karena undang-undang yang strategis seperti ini cenderung untuk dilakukan diam-diam gitu ya. Sebetulnya Dewan itu kan ada proses sebelum dia disahkan menjadi undang-undang, juga ada proses untuk sosialisasi ke publik. Tetapi fungsi-fungsi itu seringkali lompati, mulai dari kajian yang dilakukan oleh akademisi misalnya. Itu kadang-kadang kajian itu dibuat dalam waktu yang sangat singkat, dipesan oleh kementerian gitu atau orang yang membuat undang-undang kepada pihak-pihak mendukung lahirnya undang-undang tersebut. Kemudian prosesnya tidak berlangsung secara terbuka. Kemudian uji publiknya nggak ada. Nah, sekarang ini kan sementara karena kita tidak melihat apa itu isinya, apa itu konsekuensinya, lalu DPR bilang bahwa ini berbahaya sehingga dia tidak keluar-keluar kan gitu kan. Kenapa kita tidak buka dan kita rancang dan melakukan uji publik, dan kemudian banyak orang yang berpendapat dan pendapat itu diakomodasi, sehingga itu merupakan produk yang menguntungkan publik. Kalau sekarang dengan tidak keluarnya undang-undang itu, siapa yang diuntungkan? Kan bukan masyarakat. Justru orang-orang yang punya kepentingan untuk undang-undang itu tidak ada, kan gitu. Yang punya kuasa ya. Jadi saya rasa apa yang dirasakan oleh Ibu Niko tadi dari Jakarta Selatan juga dirasakan oleh kita semua yang menginginkan agar negara ini juga bisa menjadi lebih baik ke depan gitu ya, dikelola dengan lebih baik, lebih transparan dalam pembuatan undang-undang agar apa yang dihasilkan maksimal. Baik Pak, ini ada komentar, maksud kami ada telepon yang masuk lagi Pak, dari Pak Arman, dari Medan. Pak Arman, halo. Halo, Assalamualaikum Pak Kris. Silakan Pak. Waalaikumsalam Pak Arman. Ya, saya prihatin dengan kondisi negara kita sekarang ini, yang mana masyarakat kita mengkritik, mendemo gitu. Jadi kita lihat mereka tidak produktif, tidak melakukan kegiatan ekonomi, udah susah, malah sibuk di jalanan gitu. Saya sangat prihatin. Ini kalau menurut saya penyebabnya adalah pengelolaan negara ini yang kurang benar gitu. Yang pertama karena yang saya lihat ini banyak aparatur kita atau pejabat kita masuk kerja itu melalui KKN, nyogok, deking-mendeking gitu kan. Jadi orang-orang yang idealis tak akan bisa masuk ke situ. Yang kedua, setelah mereka masuk, mereka korupsi. Karena kita lihat sebenarnya negara ini negara yang kaya, tapi masyarakat begitu banyak yang susah. Jadi seperti inilah kejadiannya. Jadi kalau memperbaiki negara ini, yang pertama diperbaiki adalah rekrutmen seluruh aparatur negara kita. Saya sendiri banyak pengalaman saya selama di negara ini. Waktu itu saya mengurus masuk air, pam listrik, saya masukkan surat analisa dulu, pembaca, kalau di Medan ada koran analisa dulu kan. Setahun saya nunggu nggak masuk-masuk, saya masukkan surat pembaca, baru masuk punya saya.
listrik gitu juga. Saya mau nambah daya nggak bisa juga gitu kan. Dari 2.200 ke 5.500, pada waktu itu ada gratis yang 1.300, yang sampai 2.200, dari 450 ke 200. Saya teknik elektro, saya komplain, saya telepon ke pusat, kalau seperti itu. Saya bilang kok jawabannya kok ditolak, dayanya penuh katanya. Sementara mereka buat program gratis. Jadi memang aparatur kita nih, oknum-oknum kita ini banyak yang bermasalah. Karena apa? Karena mungkin mereka dulu masuknya nyogok gitu. Sementara kita orang-orang yang susah-susah ini yang mau lurus-lurus tak akan bisa gitu. Hampir semua saya masuk birokrasi seperti itu. Jadi memang kalau mau memperbaiki ini complicated sebenarnya. Kalau dari pusat itu dari bawah seperti itu semua udah anggota DPR kita money politik gitu kan. Masuk aparat kita melalui uang penyogok. Jadi orang-orang yang bagus-bagus, yang lurus-lurus, yang agamanya kuat, itu susah itu. Masuk pun jadi nanti di dalam lingkungan itu seperti lingkungan ya jadi rusak ya gitu. Awalnya bagus jadi rusak. Jadi memang kalau memperbaiki ya cuma kita cerita-cerita aja lah. Karena memang apa? Hampir semua sistem kita, mungkin beberapa daerah yang masih lurus, tapi hampir rata saya rasa. Saya tinggal di Sumatera Utara ya, sampai semua urusan memakai uang tunai dibilang gitu. Jadi memang kalau memperbaiki negara ini ya, kalau memang pejabat memang banyak ilmu ini, ilmu itu, tapi sumbernya itu adalah KKN dan korupsi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arman. Tadi Pak Arman menyampaikan rasa prihatin ya Pak. Ya Pak Kris itu mengenai negara yang tidak produktif tapi malah demo di jalanan dan menyoroti berbagai sengkarut yang ada di Indonesia gitu, seperti pejabat publik yang tidak taat aturan, KKN di mana-mana, korupsi, dan masih banyak lagi. Dan Pak Arman juga mempertanyakan ya perbaikan rekrutmen pejabat negara di Indonesia. Nah, mungkin bisa ditanggapi dari penelpon tadi Pak Arman, Pak. Ya, baik. Saya rasa betul sekali apa yang menjadi keprihatinan Pak Arman ya, bahwa korupsi itu ada di mana-mana. Korupsi itu ada di setiap sel bernegara di Indonesia ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan melakukan pemberantasan korupsi di level atas itu sebetulnya juga berkaca dari fakta bahwa anggaran-anggaran yang dikirim ke daerah itu tidak termanfaatkan dengan baik karena dikorupsi. Jadi korupsi yang paling besar itu adalah korupsi di birokrasi. Dalam 10 tahun terakhir ada dana dari pemerintah dianggarkan untuk melakukan perbaikan sekolah-sekolah pemerintah. Apa yang terjadi? Yang saya dengar baru-baru ini adalah ketika data itu diminta, itu tidak ada satupun kabupaten yang menyerahkan laporan berapa banyak dia sudah mengeluarkan uang untuk memperbaiki sekolah. Sehingga fakta di lapangan sekarang banyak sekolah-sekolah yang rusak tetapi dananya itu menghilang, menguap entah kemana. Itu satu fakta. Jadi instead of orang-orang ini sekarang, publik ini, masyarakat ini berteriak-teriak ya tentang money politik, tentang anggota DPR yang flexing, cobalah perhatikan apakah bansos yang disalurkan oleh pemerintah diberikan oleh RT atau RW kepada orang yang berhak, atau jangan-jangan ada KKN juga kepada keluarganya sendiri di sekitarnya. Itu adalah korupsi yang paling real yang terjadi di setiap sendi masyarakat kita. Apakah kalau kita marah-marah dengan sirine-sirine yang mengganggu jalan dan meminta jalan ketika kemacetan itu, apakah para pemotor itu juga tidak melakukan korupsi di jalan dengan melawan arah? Jadi setiap orang di Indonesia ketika mendapatkan kesempatan untuk berkuasa, mereka semena-mena, termasuk para pemotor itu. Itulah korupsi, itulah akar persoalan kita, di mana sebetulnya dengan kata yang sangat sederhana, korupsi itu bisa diajarkan di sekolah dengan satu kata yang kita semua tahu, yaitu curang. Ketika anak-anak sekolah menyontek di kelas curang, itu adalah korupsi. Itu adalah bibit dari korupsi yang pada masanya nanti akan dipetik dalam bentuk ya uang yang luar biasa besar dan sebagainya. Tetapi kata curang ini dalam setiap permainan di rumah, dalam setiap pelajaran di sekolah, dalam setiap apapun yang kita lakukan, ketika kita melakukan kecurangan,
termasuk melawan arus tadi, kita udah tahu bahwa sebetulnya kita nggak boleh, tapi kita lawan arus. Itu adalah bentuk korupsi. Baik. Jadi betul yang dikatakan Pak Harman bahwa akar persoalan dan korupsi, dan memang itu adalah yang harus kita selesaikan bersama-sama. Baik Pak Kris, mohon maaf ya sebelumnya. Kita ada pendengar yang masuk lagi, ada Pak Kastanto, ini dari Bekasi. Halo Pak Kastanto. Selamat siang Mas Akbar, selamat siang Pak Kris. Silakan Pak, silakan ya. Ya. Pertanyaannya gini Pak, menurut saya itu gini, ini memang pemerintah pusat itu sudah waktunya lah ya, dalam arti waktunya ya inilah kebongkar, artinya yang diinginkan masyarakat itu sebetulnya kan nggak kesampaian ya. Contohnya kita itu punya wakil rakyat yang ada di DPR, itu kayak undang-undang perampasan aset itu dalamnya itu seperti apa juga rakyat itu sebetulnya tidak ada. Itu cuma rakyat itu menganalisa. Kalau itu sampai dibikin undang-undang, ya mungkin senjata makan tuan gitu loh. Mungkin isinya seperti apapun juga kan rakyat nggak ada yang nggak pada yang tahu ya Pak ya. Nah sekarang kayak gini, ibaratnya rakyat itu udah brutal lah, karena ya dia tidak puas. Contohnya DPR-nya seperti itu, yang di rapat itu pada tidur dan segala macam itu, jadi imbasnya kan macam-macam. Yang kedua, ya mungkin pas giliran demo ada ojek yang ketabrak itu seperti kayak gitu. Nah ini sebetulnya kalau pemerintah itu kayak presiden kemarin sudah ada sidang kabinet segala macam itu, sebetulnya kalau mau melarain biar masyarakat itu nggak brutal lagi, mungkin yang satu aja lah. Kalau menurut saya, Kapolrinya itu kan sudah lama jadi menjabat, Pak Sigit itu mohon maaf. Diganti yang baru, mungkin kan, oh ya kemarin anak buahnya brutal, sekarang Kapolrinya baru. Atau mungkin Panglimanya sekalian diganti, biar nanti kan ada permajaan baru, kan itu sudah lama juga menjabat, sudah hampir 3 tahun. Pak Sigit sudah hampir 4 tahun lah. Mungkin kalau gitu dari masyarakat yang di bawah itu melihat, oh ya ini bapaknya yang di atas itu ibaratnya kepala-kepala di atas sudah diganti, ada regenerasi, mungkin bisa lah untuk menahan jangan sampai ini, mudah-mudahan ada perbaikan. Soalnya rakyat itu udah Pak, mohon maaf loh kalau dibilang muak di jalan, ya muak. Saya itu orang jalanan Pak, sono sini ada demo kayak gini juga ini. Sedangkan kayak kita di jalan, di polisi ada pelanggaran apa sedikit pun ujung-ujungnya apa ya kayak gitu loh Pak. Enggak cuma saya, mungkin ya orang lain yang di jalan seperti kayak gitu loh. Harus ya mawas diri lah, ayo pemerintah itu gimana gitu loh. Karena rakyat udah bener-bener ini loh. Sebetulnya kalau kayak kemarin demonya, ya nggak tahu ya, kalau demo anarkis segala macam itu mungkin ada yang nunggangi apa, kita nggak ngerti lah. Atau mungkin ada partai politik yang kira bisa mengedem atau mungkin bisa dengan baik santun, contohnya kayak gubernur DIY itu malam-malam keluar ngasih solusi gini-gini dengan santun, dengan enak, mungkin pendemo ya juga langsung nggak anarkis, bisa itu Pak, kira-kira ya. Baik Pak Kastanto, terima kasih Pak. Pak Kris, mohon maaf sebetulnya. Mungkin jadi komentar pendengar dari Pak Kristanto tadi bisa ditanggapi ya Pak, merasa tidak puas dengan kelakuan pejabat publik, dengan adanya kejadian yang kemarin ojek ditabrak itu memperkeruh suasana menjadi heboh gitu ya. Mungkin perlu diperbaiki dari segi pejabat publiknya seperti itu. Mungkin bisa ditanggapi Pak Kris? Iya, makanya tadi saya di awal mengatakan bahwa pemerintah sebetulnya bisa mengakomodasi apa yang menjadi keresahan, kegelisahan dan kegalauan publik ya. Sebagai ini adalah suara rakyat yang mesti diadres, mesti diakomodasi. Caranya bagaimana? Ya tentu saja mengakomodasi tentang mereka, ketidakpuasan mereka terhadap polisi, ketidakpuasan mereka terhadap anggota dewan, itu kan menandakan dua hal. Partai politik kita memang tidak dipercaya oleh publik. Jadi ada sistem politik yang mesti dibenahi di sana. Kalaupun sekarang kita lakukan pemilu lagi, saya nggak yakin bahwa orang-orangnya akan berubah. Pasti akan orang-orangnya itu aja yang akan duduk di DPR. Iya kan? Artinya mereka yang punya uang dan mereka mungkin punya
yang sudah menjadi pengetahuan umum dan pembicaraan di publik adalah bahwa mereka harus mengembalikan uang yang mereka habiskan untuk kampanye. Jadi ini momentum yang baik bagi pemerintah, bagi kita semua untuk melakukan benah-benah, bersih-bersih perbaikan. Termasuk tadi puncaknya adalah demonstrasi dan ketidakpuasan terhadap polisi. Tetapi itu semua kan terjadi sebagai akumulasi dari hal-hal kecil tadi yang kita rasakan setiap hari. Bagaimana kita harus ditilang, bagaimana mereka yang pejabat itu meminta jalan sementara kita macet-macetan mereka dengan sirine, bagaimana polisi di polsek itu jumlahnya lebih sedikit ketimbang polisi lalu lintas. Jadi kalau ada masyarakat kehilangan itu akan sulit diakomodasi oleh polisi, tetapi polisi lebih banyak mengakomodasi patwal-patwal yang mengawal para elit. Ini semua terakumulasi dalam begitu banyak persoalan sehingga kesempatan yang baik bagi pemerintah untuk melakukan mengakomodasi tuntutan rakyat ini. DPR dan sistem politik juga harus diubah dengan mekanisme yang lebih baik sehingga itu menjadi lebih transparan dan orang-orang yang betul-betul berkontribusi kepada kemakmuran kesejahteraan rakyat yang akan dipilih oleh partai, karena kita tahu bahwa orang-orang yang baik mungkin saja tidak mendapat rekomendasi dari partai karena ada sistem politik tertentu dalam internal partai itu. Nah ini kan sebuah sistem yang harus dibenahi semuanya ya. Orang-orang yang bagus diterima rakyat, tetapi oleh partai nggak dapat rekomendasi sehingga dia nggak bisa nyalek misalnya. Ini kan harus diperbaiki sistem internal partai. Begitu juga dengan sistem keuangan di partai itu. Dari mana partai mendapatkan pembiayaan? Gitu. Apakah dari iuran anggota yang terpilih legislatif sehingga mereka dapat uang begitu banyak dari rakyat lalu dipakai untuk membiayai partainya? Atau dari mana keuangan partai ini? Itu kan harus diperjelas dalam aturan-aturan yang konkret. Dan untuk meredakan suhu yang sekarang ada, yang semakin meninggi, itu harus konkret. Kalau memang harus ada yang dicopot, ya dicopot. Kalau memang harus ada yang diberi sanksi, diberi sanksi. Tetapi kemarahan publik itu paling tidak diakomodasi dulu untuk menurunkan tensinya. Lalu kemudian kita bicarakan yang lain-lainnya. Tetapi untuk awal ini, pertama ini harus diturunkan dulu tensinya kan. Saya rasa itu yang terjadi. Karena kalau tidak, yaitu tadi kita mulai membaca ada pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan situasi yang panas ini gitu, dengan melakukan penjarahan, dengan melakukan macam-macam, termasuk ujung-ujungnya adalah mendelegitimasi kekuasaan. Artinya bahwa ternyata penguasa yang sekarang, pemerintah yang sekarang ini tidak layak untuk dipertahankan karena tidak mampu mengatasi situasi yang terjadi seperti ini. Nah, sebelum sampai jauh ke sana itu harus diselesaikan persoalannya. Baik, oke Pak Kris, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk Radio El Sinta ya Pak Kris. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang Mas Akbar. Terima kasih. Demikian perbincangan kami bersama Direktur Eksekutif Next Indonesian Center, Christian Toko.